Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Are you happy? Are you okay? Insya-Allah. Okay, before we start our lesson, we have to istighfar the first and then salawat. Okay, you can pause this video and then istighfar 10 times and then salawat 10 times. After that, pray. Okay, start now. Okay, dan anak-anak Ustazah sudah istighfar dan sholawat kan, serta berdoa. Kenapa kok kita harus istighfar dan sholawat? Ingat, kita kembalikan lagi ya Naya, bahwasanya ilmu itu adalah milik Allah. Jadi ketika kita ingin meminta ilmu, maka kita harus berusaha melakukan hal-hal yang Allah cintai. Semoga dengan itu Allah memudahkan kita, meridhoi langkah kita dalam belajar. Jadi setiap apa yang Ananda lakukan, usahakan dengan beristighfar dulu atau berselawat dahulu, kemudian berdoa. Semoga dengan itu Allah memudahkan segala urusan kita. Amin. Tapi intinya semua yang kita lakukan adalah mencari ridho Allah. Okay, we are going to continue our lesson. For today, we will study about like and dislike. Like berarti suka, and dislike itu tidak suka. Namun yang di sini kita tidak hanya mempelajari tentang apa arti like dan dislike, tapi kita ingin memahami bagaimana cara penggunaan kalimat menggunakan like and dislike, bagaimana penyusunan kalimatnya. Itu yang harus kita pahami ya Naya. Okay, are you ready to study? Insya Allah. Okay, listen and focus. Oke, kita mulai dengan penggunaan like. Kenapa kok kita menggunakan like? Karena like ini dalam bentuk positif, sedangkan dislike itu bentuk negatif. Jadi sebelum kita membuat kalimat, yang harus kita ketahui terlebih dahulu, pasangan subjek yang bertemu dengan like dengan subjek yang bertemu dengan likes. Seperti yang kita ketahui, ketika subjeknya Ayu Dewi, I, you, they, we, dengan dua orang, example Fatih and Ahmad, itu menggunakan like. Sedangkan she, he, it, dengan satu orang, example Abdurrahman, itu menggunakan likes. Example, I like reading. She likes reading. Jadi perbedaannya hanya pada like and likes. Ingat, ketika subjeknya Ayu Dewi dengan dua orang menggunakan like, sedangkan she, he, it dengan satu orang menggunakan likes. Itu kata kuncinya ya Naya untuk kalimat positif. Sekarang kita masuk pada pola penyusunan kalimat positif yang menggunakan like. Oke, yang pertama kita tuliskan adalah subjek, kemudian like atau likes, kemudian verb ing atau noun. Jadi boleh verb ing, boleh juga noun. Oke, example, we like singing. Jadi pola penyusunan kalimatnya seperti itu ya. Yang pertama itu subjek, kemudian like, kemudian verb ing. Next example,
He likes dancing. Contoh kalimat pertama dengan kalimat kedua, pola penyusunannya sama. Hanya yang membedakan yaitu like and likes. Di mana like itu digunakan oleh subjek I, you, they, we dengan 2 orang. Sedangkan likes digunakan oleh she, he, it dengan 1 orang. Oke, kita lanjutkan pada kalimat negatif. Pada kalimat negatif ini kita menggunakan kata dislike atau dislikes. Dislike ini singkatan dari do not like, sedangkan dislikes singkatan dari does not like. Untuk penggunaan dislike and dislikes, kita harus ketahui dulu nih subjek-subjeknya yang mana saja. Oke, listen and focus. Untuk subjek I, you, they, we dengan 2 orang menggunakan dislike. Sedangkan pada subjek she, he, it dengan 1 orang menggunakan dislikes. Example, they dislike singing. She dislikes reading. Jadi pola penyusunan kalimatnya, yang pertama kita tuliskan adalah subjek. Setelah subjek kita menuliskan dislike atau dislikes. Kemudian verb ing atau noun. Ingat ya nak ya, dislike ini singkatan dari do not like, kemudian dislikes singkatan dari does not like, yang bermakna tidak suka. Jadi kalau Ananda ingin mengatakan saya tidak suka mangga, I dislike mango. Dia tidak suka apple. He dislikes apple. The other example, saya tidak suka berlari. I dislike running. Dia tidak suka melompat. She dislikes jumping. Seperti itu ya nak ya, contoh penggunaan kata dislike and dislikes. Sampai di sini bisa dipahami ya nak ya. Do you understand? Insyaallah. Okay, we are going to continue again about interrogative sentence. Anak-anak ustazah masih ingat kan apa kalimat interrogatif itu? Yaitu kalimat tanya. Untuk pola penyusunan kalimat tanya atau interrogative sentence, ini yang pertama kita tuliskan do atau does, kemudian subjek, setelah itu baru like, setelah like baru verb ing atau noun. Untuk kalimat interrogatif ini, ingat ya nak ya, untuk semua subjek menggunakan like. Jadi tidak ada kata likes pada kalimat interrogatif. Semuanya menggunakan like. Sebelum memasuki contoh atau pembuatan kalimat, Ananda masih ingat kan subjek apa saja yang bertemu dengan do dengan subjek yang bertemu dengan does. Jadi ketika subjeknya I, you, they, we itu bertemu dengan do, sedangkan subjek she, he, it bertemu dengan does. Do you like playing? Does he like juice? Seperti itu ya nak ya contohnya. Oke, bisa dipahami ya nak ya, insya Allah. Oke, sekarang kita masuk pada tugas atau latihan yang harus Ananda kerjakan. Untuk tugas Ananda cukup membuatkan 1 kalimat positif, kemudian kalimat negatif dengan interrogatif. Jadi
Yang pertama, buat dulu kalimat positifnya. Setelah itu, Ananda rubah ke dalam kalimat negatif. Setelah itu, rubah ke dalam interrogatif. Untuk subjek, Ananda boleh terserah menggunakan subjek yang mana. Example, in positive sentence, we like reading a book. Saya suka membaca sebuah buku. In negative sentence, we dislike reading a book. Untuk kalimat tanya atau interrogative sentence, do we like reading a book? Seperti itu ya Nak ya, contoh tugas yang Ananda harus kerjakan. Yang pertama, Ananda harus buat kalimat positif dulu. Kalau udah ada kalimat positifnya, Ananda tinggal rubah ke dalam kalimat negatif, kemudian dirubah ke dalam kalimat interrogatif. Ingat ya Nak ya, tugas Ananda tidak boleh ada yang sama. Karena tugas yang Ananda kerjakan cukup dituliskan pada kolom komentar. Jangan lupa menuliskan nama dan kelas. Okay, don't forget write your name and your class. Good luck and be spirit. Okay, I think that's all from me. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.